Syekh Abdul Qadir Jailani melarang belajar filsafat. Suatu kisah karomah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Di dalam kesempatan video ini, saya Cak Luk akan mengisahkan bagian dari kisah karomah Syekh Abdul Qadir Jailani yang diriwayatkan dari Syekh Al-Muzaffar Mansur bin Al-Mubarak Al-Wasiti, yang beliau ini dikenal dengan sebutan Al-Judadah, yang artinya buah pohon palem. Seperti biasa, sebelum saya lanjutkan kisah karomah ini, bagi dulur-dulur channel Cak Luk Ngaji semua, tetap terus dukung channel Cak Luk Ngaji ini dengan klik like, subscribe, dan share video-video kami. Semoga bermanfaat dan barokah. Amin. Baiklah, kita lanjutkan kisah karomah ini. Bahwasannya beliau Al-Judadah atau Syekh Al-Muzaffar Mansur bin Al-Mubarak Al-Wasiti berkata, pada suatu kesempatan saat aku masih muda, aku masuk ke hadirat Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jailani, semoga Allah meridhoinya, bersama dengan sekelompok orang banyak. Aku membawa kitab yang berisi persoalan-persoalan seputar filsafat abstrak atau falsafah dan pengetahuan spekulatif terkait ilmu spiritual atau al-ulum ar-ruhaniyah. Ketika kami masuk ke hadirat Syekh Abdul Qadir Jailani, beliau dengan serta-merta berkata kepadaku secara pribadi, bukan kepada orang-orang umum sekelompok, sebelum beliau menelaah isi buku yang kubawa atau bertanya kepadaku tentang kandungan isinya. Beliau Syekh Abdul Qadir berkata, kitab yang ada padamu itu adalah teman yang buruk. Sebaiknya kamu pergi dan memandikannya sebersih-bersihnya. Mendengar perintah tersebut, aku menanggapi beliau secepatnya. Aku putuskan untuk meninggalkan hadirat beliau. Lalu kumasukkan kitab tersebut ke sebuah wadah cucian atau sejenisnya. Kemudian aku berniat tidak akan pernah membawanya lagi setelahnya, karena aku khawatir Syekh akan marah kepadaku lagi. Akan tetapi jiwa rendahku atau nafsuku tidak bisa menerima saran Syekh agar memandikan buku tersebut, sebab aku sudah mabuk berat terhadap kitab tersebut. Sejumlah teori dan prinsip-prinsip di dalamnya telah memicu rasa keingintahuan intelektualku pada ilmu pengetahuan. Aku hampir beranjak dan pergi dengan tujuan sesuai rencanaku, walaupun mengabaikan saran dari Syekh Abdul Qadir Jailani. Akan tetapi Syekh mengawasiku dari kejauhan, laksana seseorang yang sedang memperhatikanku dengan rasa heran dan ragu, sehingga aku pun menjadi seperti tidak bisa untuk beranjak pergi. Entah kenapa, aku merasa terjebak dan badanku serasa menjadi lumpuh. Namun kemudian Syekh Abdul Qadir Jailani berkata kepadaku, serahkan kitab itu kepadaku. Aku lalu membukanya terlebih dahulu.
Dan betapa terkejut aku karena aku lihat kitab itu hanya berisi halaman-halaman kosong. Tidak ada secuil pun tulisan yang nampak di dalamnya. Aku pun lalu memberikannya kepada Syekh, dan beliau, Syekh Abdul Qadir Jailani, kemudian seolah membaca sepintas halaman-halaman kosong itu. Lalu beliau sang Syekh berkata, "Ini adalah kitab keutamaan di dalam Al-Quran, karya Ibnu Daris Muhammad." Ketika beliau, sang Syekh Abdul Qadir, mengembalikan kitab tersebut kepadaku, aku melihat bahwa kitab itu sungguh adalah kitab Fadailul Quran, karya Ibnu Daris Muhammad. Bahkan isinya ditulis dengan kaligrafi yang sangat indah. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, semoga Allah meridhoinya, kemudian berkata kepadaku, "Apakah kamu siap untuk bertaubat dari berkata-kata melalui mulutmu hal-hal yang tidak berdasar dari hatimu?" Aku lalu menjawab beliau, "Siap tuanku." Maka beliau, Syekh Abdul Qadir Jailani, memerintahkan aku untuk bangun. Tiba-tiba terasa sangat mudah bagiku untuk mengangkat kedua kakiku, dan aku pun merasa seperti terlupa tentang semua hal ihwal filsafat dan prinsip-prinsip spiritual yang spekulatif. Kesemuanya itu seolah terhapus dari ruang batinku, dan kini semuanya itu sudah tidak lagi menarik perhatianku lagi. Kisah karomah ini bersumber dari kitab Qalaidul Jawahir fi Manaqibi Abdul Qadir, karya Syekh Muhammad bin Yahya At-Tadifi Al-Hambali. Demikianlah di antara kisah karomah Syekh Abdul Qadir Jailani yang terjadi di saat beliau melarang muridnya mempelajari filsafat. Semoga dengan menuturkan kisah-kisah para kekasih Allah, kita mendapatkan anugerah manfaat dan barokah. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad.